seorang fotografer ya tidak dihargain lah. Bukan sebuah profesi yang dihargain gitu loh. Seperti profesi yang lainnya kayak dokter, insinyur lah, kayak dulu kan begitu. Dalam batin saya, gua harus bisa menjadi seorang profesional fotografer seperti kayak dihargai seperti kayak profesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton dan nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita judulnya bertamu ke Darwis Triadi School of Photography. Dan kita mau ngobrol langsung sama yang punya. Dan semua orang saya rasa tahu lah Mas Darwis Triadi. Apa kabar Mas? Baik. Terima kasih. Saya yang terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terus kita boleh datang ke sini. Sama-sama. Saya juga kalau masalah sharing dalam hal fotografi dan menjalani profesi saya senang. Dan saya yakin banyak sekali Mas Darwis sudah 40 tahun lebih gitu kan. Bergelut di bidang fotografi ini, kalau saya boleh bilang salah satu ikonnya lah kalau fotografi di Indonesia gitu. Dan saya yakin masih banyak sekali naik turun dan lika-liku perjalanannya gitu. Yang saya yakin saya pribadi dan kita semua yang bisa belajar juga gitu. Dan bahkan ini kita langsung mulai aja kali ya. Bahkan sebelumnya kan sebelum masuk ke fotografi itu justru jadi pilot gitu kan. Mas Darwis jadi pilot. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya hampir 2 tahun lah, 2 tahunan. Dan orang kalau setahu saya nih, koreksi kalau saya salah Mas Darwis, kalau jadi pilot itu kan bukan kebetulan gitu kan, ada orang yang misalnya bidangnya apa terus ini lagi nyari kerja terus ada kebetulan ada peluang kerja di sini, ya udah deh sebetulnya bukan bidangnya, tapi kalau pilot kan ada perjalanan panjang sebelumnya, biasanya emang pengen jadi pilot, betul nggak itu? Iya sih, memang dulu cita-cita saya jadi pilot. Setelah saya masuk dan saya bekerja, mungkin yang saya berpikir pada saat itu saya targetnya masuk ke airlines ya. Tapi akhirnya saya ditempatkan di satu charter flight itulah. Karena memang pada saat saya 2 kali, jadi sekolah di Curug ya, LPPU dulu ya, lembaga penerbangan, sekolah penerbangan di Curug ya. Terus di WO was out ya. Karena katanya tidak disiplin atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya guru udah nggak mau ngajar ya, saya keluar. Akhirnya saya nerusin di Jakarta. Nah pas saya di Jakarta, selesai saya dapat license ya saya bekerja di perusahaan itu. Nah perusahaan itu lebih ke charter. Dan saya ngitung, kan ikatan dinas kalau gitu. Ya, ikatan dinas. Saya menghitung dengan ikatan dinas saya misalnya 10 tahun, karir saya nggak bisa bagus gitu loh. Pada saat itu saya berpikir. Dalam arti apa maksudnya? Secara finansial? Ya karir sebagai pilot. Semua pilot pastinya dia pengen masuk ke airlines dan dia pegang pesawat besar ya, wide body ya, bukan yang ini. Nah itu orientasi itulah yang selalu menjadi pikiran saya dan pada saat itu memang situasinya buat saya kelihatannya tidak nyaman untuk saya berkarir di sini. Tapi saya keluar nggak bisa kan. Kan udah ikatan dinas, sudah saya dibiayain di situ. Nah akibatnya ya mau nggak mau saya mesti ambil dulu pilihan lain apa gitu. Jadi dari beberapa teman saya, bukan saya yang keluar. Ada 3 atau 4 teman saya. Tapi, yang mungkin mungkin punya pemikiran seperti itu. Ada yang keluar dia sekolah lagi akhirnya jadi lawyer ada apa. Nah, yang pilihan rada aneh cuma saya jadi fotografi. Nah, ini menarik nih. Tapi sebelum saya masuk sampai ke fotografinya, berarti memang punya ketertarikan juga sebagai belum sih sama sekali. Bukan maksudnya pilot ini, bukan penerbangan dan aviasi ini memang sebelumnya tertarik dan sehingga mau jadi pilot. Cuman kemudian karena melihat jenjang karirnya kayaknya prospeknya ke depannya kok kurang baik, akhirnya itu memutuskan keluar, begitu kah? Betul. Karena buat saya zaman dulu ya, tahun 70-an lah, itu mah jadi pilot kan sebuah kebanggaan banget, bangga. Ya. Cuman ya itulah, saya berpikir, karena kan di dalam hidup ya, saya juga nggak menyadari ada sebuah pilihan. Ya pada saat kita memilih, itulah jalan hidup kita.
Nah, pilihan kita tuh tepat atau enggak, itu aja. Taunya Katakanlah itu spekulasi ya, memang itu ya. spekulasi ya. Tapi pada saat kita berspekulasi ini, sebetulnya ada segala sesuatu yang kaitannya dengan nalar batin kita. Ada logika yang masuk. Nah, saya nggak tahu pada saat itu kenapa diarahkan ke sana. Padahal pada saat itu yang namanya fotografer, aduh, nggak ada, tukang foto aja udah. Yang di taman kebun binatang ya, dengan segala hormat saya bukan ini, tapi orang selalu berpikir ke sana. Tapi pada saat itu saya berpikir fotografer seharusnya kayak profesi lain, kayak dokter, lawyer, segala macam. Saya berpikir ke sana. Tapi kenapa pada saat itu orang melihat seorang fotografer ya tidak dihargain lah. Bukan sebuah profesi yang dihargain gitu loh. Seperti profesi yang lainnya kayak dokter, insinyur lah, kayak dulu kan begitu. Dalam batin saya, gua harus bisa menjadi seorang profesional fotografer seperti kayak dihargai seperti kayak profesi yang lain. Entah lawyer, dokter atau apa. Batin saya. Jadi caranya gimana? Ya saya harus coba merubah cara saya berprofesi sebagai fotografer sampai orang bisa menghargai. Tapi saya balik lagi nih, saya masih tertarik soalnya ini. Tadi Mas Darus bilang ada yang temannya kemudian ya jadi dokter juga ada atau jadi lawyer, tapi Mas Darus memilih fotografi. Di mana waktu alasan tidak melanjutkan sebagai pilot karena seperti jenjang karirnya kok kayaknya ini ke depan tidak bagus kayaknya. Sedangkan di saat itu paling tidak fotografi jenjang karirnya juga nggak jelas juga saat itu bisa dibilang gitu kan. Betul. Ada momen tertentu nggak Mas Darwis yang membuat ada momennya ya, terus betul. kecintaan pada fotografi? Saya pernah sekali mengantarkan di charter pesawat saya untuk ada seorang fotografer asing motret di Pulau Putri sana. Kan ada ini ya, ada landasan pesawat di Pulau Panjang namanya. Saya nganterin tuh, saya lihat orang motret. Tertarik, oh gila, motret asik juga ya. Sebelumnya belum ada ketertarikan sama sekali? Belum. Kebetulan fotografernya bule. Ya. Yang kedua, saya waktu pas, kebetulan dulu kan ada rute ke Bali juga ya, di charter saya gitu. Jadi saya ada beberapa kali stay di Bali lah. Saya pas ngelihat ada satu sesi pemotretan, ya orang bule juga. Orang fotografer Spanyol, kalau saya masih ingat lah. Yang nyawa saya dulu orang Itali, fotografer Itali. Nah, dia motret gitu, saya lihat asik juga motret ya. Cuman saya nggak berpikir gimana caranya belajar ke sana, nggak tahu. Iya kan. Sempet saya nanya gitu loh, saya tanya kalau sekolah di mana, wah dia nggak tahu. Tapi kalau course gitu, kamu baca literatur di majalah fotografer ya, majalah fotografi. Buku fotografi atau majalah itu selalu ada, setiap tahun ada kayak mentoring fotografi atau fotografi tour gitu. Itu saya coba baca gitu. Nah dari situ dapat informasi bahwa di luar ada seperti kayak short course seperti itu gitu. Walaupun pada saat itu saya mulai coba, walaupun kamera itu pinjem, saya mulai coba mempraktekkan diri lah, megangin kamera caranya. Marah sampai saya pelajarin kenapa kamera itu bentuknya begini, terus ini ada pegangannya. Berarti kan kaitannya dengan bagaimana menghandle kamera kan yang menarik. Kenapa didesainnya seperti itu gitu? Sebetulnya sederhana aja. Semua barang ya, katakanlah entah itu gitar, piano, segala macam. Kalau orang menggunakan secara benar, kita ngelihatnya orang main gitar tuh asik kan, nggak kaku. Atau main piano ada yang kaku, tapi ada yang nah, saya coba mempelajari sampai ke bagaimana menghandle sebuah kamera. Sebelum saya mulai belajar teknis, tapi saya kamera kenapa harus bisa begini, ini justru kaitannya dengan komposisi kita memegang kamera. Itu kan kaitannya dengan pikiran, rasa kita, mata kita melihat, mengarahkan ke bentuk cara menghandle kamera seperti itu. Justru hal seperti itu yang saya banyak pelajarin. Jadi kayak fundamentalnya dulu gitu kayak dipegang ya? Betul, karena itu saya juga nggak tahu ya bahwa
setiap orang mungkin belajar fotonya mirip, belajar. Kalau saya berbeda, lucu. Gimana? Ya berbedanya kayak begini. Pada saat saya mulai megang kamera melatih, terus saya bertanya, kamera itu begitu kita motret di tempat gelap pasti gelap, nggak ada sinar kan? Sumbernya kan sinar berarti. Nah, sinar itulah yang saya coba terjemahkan. Sinar, terus saya lihat sinar pasti matahari, karena pertama kali motret pasti kita nggak masuk studio kan, nggak masuk ke artificial kan, ke natural kan. Kenapa matahari gitu dipilihnya, dan asa itu ditemukan yang pertama kali kan rendah, bukan tinggi kan. Dulu nggak ada asa di atas 1000, nggak ada zaman dulu. Ini saya sebagai orang awam, asa dia apa nih? ISO film. Oke. ISO film. Ya. Nah, ISO film itu kan rendah. Nah, dengan pemahaman seperti itu, logika saya jalan. Kenapa penciptaan kamera harus menggunakan cahaya? Kan fotografi, melukis dengan cahaya. Sedangkan cahayanya matahari. Foto, kayak fotosintesis tuh, foto kayak ini cahaya matahari ya? Iya, pokoknya foto adalah cahaya. Cahaya, Fotografi itu melukis dengan cahaya, harus ada cahayanya, nggak ada. Kalau kita gelap ya nggak ada kan. Nah, tapi cahayanya baru paham, baru maknanya. Dengar kata fotografi udah puluhan tahun, baru paham sekarang ya. Nah, sedangkan cahaya itu matahari pada saat pertama. Kenapa matahari itu masuk di dalam sebuah pemikiran pembuatan kamera, penciptaan kamera? Matahari itu kan sumber kehidupan. Matahari adalah sumber energi. Matahari adalah sinar, cahaya kan. Orang berpikir cahaya kehidupan. Kita kalau mati lampu, nggak ada matahari, mati pasti kita, gelap. Orang kadang-kadang suara berpikir, wah kalau gelap tuh menakutkan, serem gitu, ya kan. Nah, pokoknya sesuatu hal yang gelap, makanya fotografer itu takut akan gelap. Iya kan, dia senangnya berpikir terang aja. Problemnya kan fotografi itu kan jangan gelap kan, harus terang kan, seperti itu. Nah, disitulah saya pelajarin bahwa fotografi itu belajar berkehidupan ternyata. Prosesnya ke sana. Kenapa berkehidupan? Belajar fotografi itu sebetulnya belajar berkehidupan, belajar berpikir ke depan, bukan ke belakang. Contohnya, maksudnya gimana? Saya belajar motret sekarang. Saya punya harapan ke depan saya bisa sukses. Saya punya harapan ke depan supaya orang bisa menikmatin atau orang bisa memerlukan jasa saya. Harapan kan di situ. Bukan ke belakang. Ya, kalau ke belakang kita selalu menjadi sombong. Gua dulu menang ini, gua dulu penghasilan gua gini, gua dulu top. Dulu. Ke depan lu mau ngapain? Jadi udah jangan ngomong ke belakang. Tidak ada sempat kita berpikir sombong berarti. Karena apa yang dikerjakan sekarang ya selesai, kita harus mikir ke depan. Makanya saya selalu bilang, seorang fotografer, apalagi dia seorang profesional, jangan pernah bercerita, gua habis motret ini, gua motret orang top, gua motret. Janganlah. Jangan menjadi sebuah kebanggaan, kita harus mikir ke depan. Itu pekerjaan kita kok, apalagi yang dulu-dulu. Kecuali orang nanya, lu sempet gak sih motret? Oh iya gue ini. Atau misalnya kita bercerita, misalnya gitu lah. Lu besok ada acara gini nggak? Waduh sorry gue masih motret sini. Itu kan itu. Bukan sebuah bukan membanggakan itu, tapi bercerita. Pertanyaan. Ya. Nah di situ sebetulnya seorang fotografer itu bukan hanya berpikir secara teknis saja, justru banyak yang non teknis ya. Non teknisnya apa? Ya itulah bagaimana kita berpikir lebih apa ke depan lagi. Bagaimana kita berpikir secara secara wise ya. Bagaimana kita belajar menjadi sosok yang punya jiwa leadership. Leadership itu bukan pimpinan loh, pemimpin.
Kalau pimpinan tuh nyuruh orang kan. Gue pimpinan dulu tolong gitu. Tapi kalau pemimpin, dia bukan nyuruh, dia melayani. Gue pimpinan lo, gue seorang pemimpin, kamu yang saya pimpin, dipimpin. Makanya buat saya seorang pemimpin, entah itu pejabat atau apa, kesuksesan dia bagaimana dia mengaplikasikan karakter pimpinan dia, karakter pemimpin sebagai pemimpin terhadap anak buahnya. Di fotografi itu. Aplikasi gimana? Atau contohnya, fotografi gimana? Contohnya, seorang fotografer biasanya ya yang saya tahu terhadap asistennya, anak buahnya, dia selalu tidak apresiasi. Bisa kadang-kadang sering marah atau apalah, banyak saya lihat lah. Dan dia ngerasa sok sukses, padahal yang bikin dia sukses itu anak buah. Tanpa ada dia kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita jangan pernah merasa sukses lah. Justru mereka lah yang bikin kita sukses. Makanya kita harus apresiasi mereka. Itulah sebuah paham, sebuah pemikiran leadership. Dan kita harus belajar terus. Kadang-kadang manusia kan menjalankan hidup itu kan negatif. Kita kan menjalankan hidup di dunia ini negatif. Positifnya karena kita ada balance. Kalau orang bilang malaikat itu kan, atau saudara kembar kita lah. Ini secara logika nalar ya. Ya. Di dunia itu negatif lah. Ambisi, cari duit itu semua kan negatif. Duniawi kan, duniawi itu kan negatif. Tapi nggak apa-apa kita melakukan. Tapi ada balancing kan. Balancingnya itulah yang. Nah di dalam fotografi itu juga begitu. Fotografi itu kan ya, belajar berintrospeksi, belajar mawas diri. Ya. Jangan pernah membanggakan diri sendiri. Kecuali orang apresiasi kita, ya sudah. Maaf saya potong Kak. Menarik, jadi belajar introspeksi, mawas diri. Meskipun juga ada fotografer yang tadi seperti Mas Darus bilang, yang nggak kayak gitu juga ada gitu kan. Oh banyak justru. Nah jadi agar bisa memanfaatkan fotografi sebagai selain tadi profesi, tapi juga ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai platform untuk membuat kita semakin mawas diri dan introspeksi, itu apa yang Mas Darus lakukan? Sederhana. Hidup kan yang penting bersyukur kan. Kalau nggak syukur hidup, ya lu besok lu mati lu. Atau kamu sakit. Sakit aja masih bersyukur, kamu bisa minta untuk bisa diberikan kekuatan dan kesembuhan sama Tuhan ya. Ini bukan soal agama enggak, ini logika. Saya menjalankannya secara logika. Jadi sebetulnya istilahnya yang tadi yang saya sebutkan bahwa gimana caranya, sederhana. Orang berprofesi itu adalah sebuah pengabdian. Dia harus mengabdikan profesi. Kenapa? Karena kita diberi skill sama Tuhan. Iya kan? Pemahaman itu. Kita nggak usah bicara agama lah. Kalau kita bicara agama, terlalu ego akhirnya. Gue bagus, lu jelek. Tapi kalau kita pemahaman mengenai hidup, itu ada di fotografi. Itu yang saya dapatkan. Dan itu berapa lama? Artinya Mas Darus sudah menjalani prosesnya sudah cukup panjang nih, sampai mulai muncul pemahaman seperti itu tuh apa hal-hal yang terjadi mungkin dalam perjalanannya? Saya hitung saya belajar motret itu umur 25 ya. Saya hitung aja. Pada saat 25 sampai 40 saya memang tough dan saya sebagai pekerja keras lah. Kenapa? Saya bilang saya harus membuktikan pada diri saya bahwa perjalanan hidup saya yang pilihan saya kedua kali ini saya nggak boleh gagal. Gagal dalam arti bukan masalah saya ngumpulin materi, tapi gagal dalam arti pengaplikasian saya terhadap kehidupan, terhadap sesama itu harus ada manfaatnya. Ada rasa takutnya nggak waktu itu saat mau memulai, ini kan berpindah? Ada sih, wajar. Ada, jelas ada. Karena kan begini, manusia dalam hidup pasti kadang ada ngalamin keraguan ya. Tapi selalu dari keraguan itu harus kita jawab dengan ketekunan kita, dengan kerja keras kita. Kerja keras pun belum tentu kita ngalamin sebuah hal yang menurut kita maksimal ya. Nah, pada saat kita nggak ngerasa kita maksimal,
itulah hal yang terbaik menurut saya, karena kita kan berusaha terus. Karena kita merasa belum maksimal, itu memacu kita untuk lebih baik, untuk belajar. Betul. Karena buat saya fotografi itu tidak pernah selesaikan belajar seperti dalam hidup lah. Kalau kita udah merasa, walau berhenti berarti kamu, gue udah top nih, udah berarti kamu berhenti di sini. Sedangkan saya selalu berpikir, tadi sudah saya sebutkan, fotografi adalah masa depan, bukan masa lalu, bukan masa kini. Masa depan kapan? Ya setelah lu selesai di dunia aja, ya itulah. Kapan? Ya kita nggak pernah tahu. Karena masa depan maka nggak akan pernah berakhir sampai hidupnya berakhir. Persis. Itu yang menarik. Makanya saya selalu gini, bicara soal fotografi itu tidak pernah akan selesai. Karena menarik. Kayak kita bicara hidup. Cuman masalahnya orang yang masuk ke fotografi mau nggak nyoba berpikir ke sana? Susah. Apa yang membuat susah kalau menurut kalau dari observasi Mas Aris? Karena kan sederhana aja. Tadi sudah kita sebutkan, hidup itu kan duniawi, ya. Semuanya pasti ke materi. Begitu kita berpikir ke sana, terjebak materi nomor 7 pasti akhirnya. Loh, saya di dalam perjalanan hidup saya ada murid join sama saya, kita jadi satu, kita udah nyatu. Tiba-tiba ya mau nggak mau kan dia di lahan yang sama kan. Kalau saya neruskan, saya bersaing sama dia kan. Saya berikan bread and butter saya ke dia. Berarti hidup saya kan profesnya. Nih tuh gue kasih, gue nyingkir aja. Pertanyaannya, saya waktu itu sudah cukup belum? Ya kalau dibilang belum cukup lah. Saya harus hidup terus kok. Kan saya bukan pegawai negeri yang digaji ini. Kenapa kamu kasih? Dengan saya memberikan dia, saya satu langkah ke depan untuk bisa meyakini diri saya bahwa rezeki bukan hanya ini. Kayak buat sekolah ini juga. Persis. Saya waktu buat sekolah di sini banyak yang buat kursus lah, banyak lah ada berapa. Tapi yang betul-betul masih jalan secara konsisten ya cuma saya. Pertanyaannya kenapa? Saya banyak teman-teman gini. Saya gak usah sebutin lah. Dia bikin sekolah fotografi. Buat apa saya bilang? Ya inilah ya lahan bisnis. Saya bilang salah. Jadi dia buat sekolah fotografi tapi dia nggak ngajar. Dia nggak mau ngajar, dia nggak mau sharing. Dia sukses di fotografinya, sukses. Sebagai fotografer komersial dia sukses. Tapi dia nggak mau ngajar. Orang lain suruh ngajar. Ya saya bilang kenapa? Ya gua kan kerja untuk foto. Jadi kamu hanya doing business, nggak bisa jalan. Ya tutup semua sekarang. Saya berbeda. Pada saat saya mau jadi fotografer, dulu kan susah cari ilmu. Nanya ke sana nggak tahu. Ketemu fotografer, aduh dijawab juga enggak. Kayaknya dia dewa jauh bener. Saya pernah baca katanya nggak banyak yang atau istilahnya banyak yang dalam tanda kutip pelit ilmu juga gitu. Betul. Gitu. Pandemi ini 2 tahun sekolah saya stuck tutup. Saya cuma bilang sama anak buahnya, oke, semampu saya kalau perlu saya jual rumah, jual apa untuk gaji kamu, saya bilang. Tapi yang paling penting kamu jangan patah semangat. Jangan pikiran negatif, berpikirlah positif. Karena kalau kita dalam kondisi semuanya lagi kondisi menurun semua, tapi ini kita positif, itu membantu cara kita berpikir.